Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa berbeda. Kamu mulai mempertanyakan siapa dirimu, kenapa kamu di sini, dan apa sebenarnya makna hidup yang selama ini kamu jalani. Di antara rasa hampa, intuisi kecil dalam dirimu mulai berbisik pelan, mengajakmu untuk kembali pulang ke dirimu sendiri. Inilah perjalanan spiritual awakening, perjalanan yang lembut, dalam, penuh misteri, namun membawa kamu menuju versi terbaik dari jiwamu. Hari ini, izinkan aku menemani kamu menyelami perjalanan ini. Perlahan, tanpa terburu-buru, hanya kamu, jiwamu, dan keheningan yang akhirnya mulai berbicara. Sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kamu merasa video-video seperti ini membantu perjalanan healing dan kesadaranmu, jangan lupa subscribe karena setiap minggu aku upload video baru untuk menemani perjalanan spiritualmu. Terima kasih sudah ada di sini, kamu berarti. Ada satu momen dalam hidup ketika semuanya terasa biasa, tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang berubah. Seolah dunia berhenti sebentar, dan kamu mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini hanya kamu terima tanpa berpikir. Saat itu, kamu mulai sadar bahwa hidupmu tidak lagi bisa dijalani dengan autopilot. Ada panggilan halus yang selama ini kamu abaikan, dan sekarang kamu mulai mendengarnya. Kamu mulai merasakan ketidaknyamanan, tetapi bukan karena ada yang salah, justru karena ada yang ingin berubah. Rasa gelisah yang muncul adalah undangan dari semesta, memintamu untuk melihat lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Ini adalah awal dari perjalanan spiritualmu, perjalanan menemukan versi dirimu yang selama ini tertidur. Semuanya terasa berbeda. Caramu melihat diri sendiri, caramu membaca energi orang lain, bahkan hal-hal kecil biasa terasa punya pesan tersembunyi. Kamu mungkin bingung, takut, atau excited di saat yang sama. Tapi itu semua adalah tanda bahwa intuisi dan kesadaranmu sedang bangkit. Inilah momen ketika kamu sadar bahwa hidup yang selama ini kamu jalani bukan sepenuhnya milikmu. Banyak luka lama, pola, dan keyakinan yang dibangun oleh orang lain. Awakening adalah saat kamu menarik kembali kendali itu. Saat ketika kamu berkata, "Aku ingin mengenal diriku yang sebenarnya." Di fase ini, intuisi bukan lagi bisikan samar. Ia berubah menjadi suara lembut yang jelas terasa. Kamu mulai membedakan antara suara ego dan suara hati yang paling jernih. Tiba-tiba kamu tahu mana yang tepat, tanpa alasan logis sekalipun. Kamu tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak sejalan dengan energimu. Ada ketenangan baru yang tumbuh dari dalam dirimu. Intuisimu memulai pekerjaannya, menghapus satu persatu hal yang tidak lagi cocok denganmu. Teman, kebiasaan, tempat, bahkan cara berpikir. Bukan karena kamu berubah menjadi seseorang yang berbeda, tapi karena akhirnya kamu kembali ke dirimu yang asli. Semakin kamu mendengarkan intuisi itu, semakin kamu merasa damai. Seakan semesta berbicara lewat segala hal. Sinyal, lagu, angka, perasaan, bahkan lewat keheningan. Spiritual awakening bukan hanya cahaya, tapi juga tentang menghadapi bayanganmu. Semua luka lama, trauma, dan rasa sakit yang kamu simpan bertahun-tahun mulai muncul ke permukaan. Awalnya menyakitkan. Kamu merasa bingung kenapa hal-hal lama kembali muncul, tapi semesta sedang mengajarkanmu bahwa penyembuhan hanya bisa terjadi ketika kamu mau melihatnya. Luka-luka ini tidak muncul untuk menghancurkanmu. Mereka muncul untuk memberitahu bahwa sudah waktunya kamu membebaskan diri dari beban yang terlalu lama kamu bawa sendirian. Dalam fase ini, kamu menemukan keberanian baru, keberanian untuk menerima masa lalu tanpa mengikatkan dirimu padanya. Kamu mulai mengerti bahwa bayanganmu bukan musuh, dia adalah guru. Ketika kesadaranmu tumbuh,
kamu mulai melepaskan identitas yang tidak lagi sesuai dengan siapa dirimu sekarang. Tidak mudah, karena sebagian dari identitas itu pernah membuatmu merasa aman. Kamu mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kamu jadikan simbol diri, ternyata hanya topeng untuk bertahan. Dan sekarang kamu tidak lagi butuh topeng itu. Melepas itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Kamu merasa lebih ringan, lebih jujur, lebih utuh. Inilah titik di mana kamu benar-benar mulai mengenali dirimu yang asli. Bukan versi yang diciptakan orang lain, tapi yang tumbuh dari dalam. Semakin kamu sadar, semakin semesta memberikan tanda. Angka berulang, mimpi yang terasa nyata, pertemuan tak terduga, bahkan hal-hal kecil yang terasa seperti kebetulan, tapi terlalu tepat untuk diabaikan. Kamu mulai percaya bahwa tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua kejadian membawa pesan, semua orang membawa pelajaran. Sinkronisitas ini seperti peta dari semesta, menunjukkan bahwa kamu berada di jalur yang tepat. Kamu semakin yakin bahwa perjalanan ini bukan sekadar perubahan, tapi panggilan jiwa. Kamu mulai belajar mengikuti arus, mempercayai perjalanan, dan membiarkan takdir menuntunmu ke tempat yang sudah menunggumu sejak lama. Saat proses spiritual awakening berlanjut, kamu mulai sadar ada suara kecil di dalam diri yang selalu ingin kamu dengarkan. Tapi selama ini hidup terlalu bising, hingga intuisi itu terkubur oleh ketakutan, ekspektasi, dan pikiran orang lain. Kini, kamu mulai membedakan mana suara ego dan mana suara jiwamu sendiri. Intuisi tidak pernah berteriak, ia tidak memaksa, ia hanya berbisik, namun selalu tepat. Dalam masa-masa ini, kamu mulai merasakan getaran halus itu lagi, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tapi selalu terasa benar. Seakan semesta membimbingmu kembali pada jalur yang kamu lupakan. Kamu mulai sadar ketika berada di tempat yang tidak sesuai, tubuhmu bereaksi, gelisah, lelah, tidak nyaman. Dan saat sesuatu selaras, dadamu terasa ringan. Intuisi adalah bahasanya jiwa, dan kini kamu belajar untuk percaya lagi. Sejak saat itu, kamu tidak lagi hidup berdasarkan ketakutan. Kamu mulai membuat keputusan dari tempat yang lebih tenang, tempat yang terasa seperti rumah. Kamu kembali ke dirimu. Proses sadar spiritual sering dimulai ketika kamu sadar identitas yang selama ini kamu bangun ternyata bukan dirimu. Itu hanya topeng agar kamu diterima, dicintai, dianggap cukup. Dan perlahan, kamu mulai melepasnya. Melepaskan identitas lama bukan berarti kamu berubah menjadi seseorang yang baru. Tapi justru, kamu berhenti menjadi versi palsu yang kamu buat untuk bertahan. Di balik itu, kamu menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan proses ini kadang menyakitkan, sebab kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada peran yang sudah kamu mainkan bertahun-tahun. Tapi, di balik kesedihan itu, ada kebebasan yang mengalir pelan. Ketika identitas lama luruh, kamu mulai merasa kamu akhirnya bisa bernapas, lebih ringan, lebih jujur, lebih hidup. Seiring kebangkitan itu, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil terasa lebih hidup, energi terasa lebih jelas. Kamu menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang terlihat, tapi juga apa yang terasa. Apa yang dulu kamu anggap kebetulan, kini terasa seperti petunjuk. Apa yang dulu kamu anggap kegagalan, kini terlihat sebagai pelajaran yang mengantar kamu ke bab berikutnya. Kamu mulai membuka diri pada kemungkinan baru, penyembuhan, energi, vibrasi, dan hubungan antara alam dengan jiwamu. Semuanya terasa lebih dalam, lebih bermakna. Dan semakin kamu memahami ini, semakin kamu sadar bahwa dunia batinmu adalah kompas terbesar yang kamu miliki. Spiritual awakening bukan perjalanan yang lurus. Terkadang kamu naik,
terkadang kamu jatuh, terkadang kamu merasa tercerahkan, terkadang kamu merasa hilang. Tapi kamu mulai memahami bahwa semua ini adalah bagian dari proses. Walau pelan, kamu mulai merasakan bahwa setiap pengalaman membawa kamu satu langkah lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Kamu mulai mempercayai waktu, mempercayai perjalanan, dan yang paling penting, mempercayai dirimu sendiri. Dan pada titik ini, kamu benar-benar mulai menyadari, tidak ada yang salah dengan perjalananmu. Kamu hanya sedang tumbuh. Di tahap ini, kamu mulai merasakan kehadiran higher self, versi dirimu yang lebih bijak, lebih tenang, lebih luas. Ia memandu tanpa memaksa, memberi arah tanpa menakut-nakuti. Saat kamu tenang, kamu bisa merasakannya dengan jelas. Saat kamu tersesat, ia menunjukkan jalur lain. Saat kamu takut, ia berbisik, "Aku di sini." Kamu menyadari bahwa suara itu ternyata adalah kamu juga. Versi yang selama ini ingin kamu capai, versi yang tidak pernah hilang dari dalam dirimu. Disinilah kamu merasa lebih selaras, lebih damai, dan lebih mengerti tentang tujuan kamu di bumi ini. Ada satu titik dalam perjalanan spiritual ketika semuanya yang dulu terasa acak tiba-tiba menyambung dengan sempurna. Kamu mulai melihat pola bahwa setiap sakit hati, kehilangan, penolakan, bahkan kebingungan ternyata bukan kesalahan. Itu semua adalah bagian dari peta yang semesta susun untukmu. Dan di momen ini, kamu mulai merasa bahwa hidupmu memiliki arah yang jauh lebih dalam dari apa yang pernah kamu bayangkan. Perlahan kamu menyadari bahwa semesta memang tidak pernah meninggalkanmu. Kamu hanya perlu tenang, berhenti melawan, dan membiarkan dirimu mendengar pesan-pesan halus yang dulu kamu abaikan. Semua kejadian, baik atau buruk, menjadi seperti puzzle yang akhirnya menyatu membentuk gambaran besar hidupmu. Kamu mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Bukan karena hidupmu menjadi lebih mudah, tapi karena hatimu semakin kuat. Kamu tidak lagi panik dengan hal-hal kecil, tidak lagi terjebak dalam ketakutan yang sama. Kamu mulai memahami ritme hidupmu sendiri, dan itu membuatmu merasa pulang. Dan di titik inilah kamu tersenyum. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu tahu kamu sedang berada di jalur yang tepat. Kamu bangga pada dirimu, pada sejauh apa kamu sudah berjalan. Kamu akhirnya melihat siapa dirimu sebenarnya, tanpa ilusi, tanpa topeng. Kebangkitan spiritual membuatmu melihat dunia dengan mata yang berbeda. Hal-hal yang dulu kamu anggap kebetulan, kini terasa punya makna. Kamu mulai melihat tanda-tanda yang semesta kirimkan melalui kejadian, perasaan, intuisi, atau bahkan orang-orang yang tiba-tiba hadir dalam hidupmu. Pandanganmu terhadap diri sendiri pun berubah. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai seseorang yang harus cukup untuk orang lain. Kamu mulai melihat dirimu sebagai energi yang unik, tak tergantikan, dan sedang bertumbuh menuju potensi tertinggimu. Dan semakin kamu memperluas cara pandangmu, dunia pun ikut terbuka. Kamu mulai memahami bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan batin masing-masing. Kamu mulai punya belas kasih yang lebih besar, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu lebih mengerti. Dengan perspektif baru ini, kamu belajar untuk memilih ketenangan dibanding drama, memilih kedalaman dibanding hal-hal dangkal. Hidupmu menjadi lebih lembut, tapi hatimu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di perjalanan spiritual, ada fase ketika kamu harus menghadapi sisi gelap dirimu sendiri, trauma, luka, amarah, dan rasa bersalah. Ini bukan fase yang mudah, tapi kamu akhirnya mengerti bahwa bayangan-bayangan itu bukan musuhmu. Mereka adalah bagian dari dirimu yang menunggu untuk disembuhkan. Kamu mulai melihat bahwa luka masa lalu tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkanmu.
Luka itu adalah pintu menuju kesadaran, menuju kebijaksanaan, menuju versi dirimu yang lebih lembut dan matang. Kamu belajar menatap masa lalumu dengan keberanian yang dulu tidak kamu miliki. Saat kamu mulai menerima bayanganmu, kamu juga mulai melepaskan kebutuhan untuk selalu tampak kuat. Kamu mulai jujur pada dirimu sendiri bahwa kadang kamu lelah, takut, atau kecewa. Dan kejujuran itu membebaskan. Inilah kekuatan sebenarnya, menerima seluruh dirimu, terang dan gelapnya. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkanmu seperti dulu. Setelah perjalanan panjang menghadapi luka dan bayangan diri, kamu mulai merasakan energi baru tumbuh di dalam dirimu. Rasanya seperti cahaya kecil yang perlahan membesar. Kamu mulai mendapatkan kembali semangat hidup, kreativitas, dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Energi baru ini membuatmu lebih peka terhadap hal-hal yang membuatmu bahagia. Kamu mulai menikmati waktu sendiri, mengutamakan ketenangan, dan hanya membiarkan energi positif masuk ke dalam hidupmu. Perubahan ini terasa halus tapi nyata. Kamu tidak lagi memaksakan apapun. Yang tidak cocok pergi dengan sendirinya. Yang selaras datang tanpa harus dikejar. Hidupmu mengalir dengan lebih tenang dan intuitif. Energi barumu adalah bukti bahwa kamu sedang naik ke versi diri yang lebih tinggi. Kamu lebih sadar, lebih ringan, lebih damai. Dan itu terlihat dalam cara kamu berbicara, mengambil keputusan, bahkan dalam cara kamu mencintai dirimu sendiri. Ada titik dalam perjalanan ini ketika kamu berhenti sejenak dan berkata dalam hati, "Aku sudah bukan yang dulu lagi." Kamu mulai menyadari perubahan yang kamu alami, bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara emosional dan mental. Kamu merasa lebih tenang saat menghadapi situasi yang dulu membuatmu cemas. Kamu tidak lagi terpancing oleh energi negatif. Kamu lebih memilih diam, mengamati, lalu merespon dengan hati yang selaras. Kamu juga melihat bagaimana batas-batas baru mulai terbentuk. Kamu lebih berani mengatakan tidak. Kamu lebih berani menjaga energi dan ruang batinmu. Kamu tidak lagi mengorbankan dirimu demi diterima. Dan saat kamu menyadari semua perubahan itu, kamu merasa bangga. Bukan karena kamu sudah sempurna, tapi karena kamu terus bertumbuh. Komitmenmu pada penyembuhan dirimu adalah hadiah terbesar yang pernah kamu berikan untuk hidupmu sendiri. Pada titik tertentu dalam perjalanan spiritualmu, kamu mulai merasakan energi baru yang perlahan-lahan menyatu dengan dirimu. Energi yang lembut, hangat, namun sangat kuat, seolah membawa pesan bahwa kamu sedang bergerak menuju versi dirimu yang lebih selaras. Tanpa kamu sadari, energimu mulai berubah. Kamu lebih peka, lebih tenang, dan lebih jujur pada diri sendiri. Perubahan kecil mulai terlihat dalam cara kamu merespons dunia. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah kini terasa lebih ringan. Kamu mulai sadar bahwa hidup tidak selalu menuntutmu untuk berlari. Kadang, diam dan mendengarkan adalah kekuatan terbesar. Energi baru ini mengajarkanmu untuk menerima, bukan melawan. Kamu pun mulai melihat tanda-tanda kecil di sekelilingmu. Keheningan yang terasa lebih bermakna, angin yang lewat dengan pesan, angka-angka yang muncul berulang, atau firasat halus yang terasa semakin akurat. Alam seolah berbicara pelan, dan kali ini kamu benar-benar mendengarnya. Energi baru ini bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia berasal dari dalam dirimu, bagian yang selama ini tertidur, menunggu momen untuk bangun dan memandumu kembali pulang. Kamu akhirnya menyadari, kamu sedang berubah, dan perubahan itu benar adanya. Di fase ini, kamu mulai mencintai keheningan. Dulu, sunyi membuatmu gelisah. Sekarang, justru di sanalah kamu merasa paling aman. Diam memberi ruang untuk mendengar suara hati yang semakin jernih,
tanpa gangguan dunia luar. Kamu perlahan paham bahwa kedamaian tidak datang dari luar. Ia lahir dari kemampuanmu untuk berhenti mengejar validasi, ekspektasi, dan penilaian orang lain. Di keheningan, kamu belajar menjadi utuh tanpa perlu pembuktian apapun. Saat kamu membiarkan dirimu hening, hubunganmu dengan alam, dengan hatimu, dan dengan sang sumber menjadi jauh lebih dekat. Kamu merasa diselimuti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan. Dan akhirnya kamu sadar, kedamaian bukan tujuan, tapi kondisi batin yang bisa kamu ciptakan kapanpun kamu memilih untuk kembali ke diri sendiri. Bagian terdalam dari spiritual awakening adalah saat kamu berani melihat dirimu apa adanya, termasuk luka, kesalahan, dan masa lalu yang pernah kamu sembunyikan. Kamu mulai memahami bahwa semua itu tidak membuatmu buruk, justru membuatmu manusia. Kamu mulai memaafkan diri sendiri, pelan tapi nyata. Kamu memaafkan keputusan-keputusan lama, hubungan yang membuatmu hancur, momen saat kamu tidak tahu lebih baik, dan kamu menyadari kamu selalu melakukan yang terbaik dari kesadaran yang kamu punya saat itu. Saat kamu memaafkan dirimu, kamu memberi ruang untuk versi baru dirimu tumbuh. Kamu berhenti menyalahkan, mulai menerima, dan akhirnya mencintai dirimu lagi. Memaafkan diri sendiri membuka pintu yang paling sulit, pintu menuju kebebasan batin, dan kamu layak untuk bebas. Setelah membuka banyak lapisan dalam dirimu, kini kamu mulai belajar hidup dengan kesadaran yang baru. Kamu tidak lagi bereaksi otomatis. Kamu mengamati, kamu memilih, kamu merasakan hidup dengan lebih penuh. Kamu mulai memaafkan diri sendiri, pelan tapi nyata. Kamu memaafkan keputusan-keputusan lama, hubungan yang membuatmu hancur, momen saat kamu tidak tahu lebih baik, dan kamu menyadari kamu selalu melakukan yang terbaik dari kesadaran yang kamu punya saat itu. Saat kamu memaafkan dirimu, kamu memberi ruang untuk versi baru dirimu tumbuh. Kamu berhenti menyalahkan, mulai menerima, dan akhirnya mencintai dirimu lagi. Memaafkan diri sendiri membuka pintu yang paling sulit, pintu menuju kebebasan batin, dan kamu layak untuk bebas. Pada akhirnya, semua perjalanan spiritual bermuara pada satu hal: kembali menjadi dirimu sendiri, tapi dengan kesadaran yang jauh lebih besar. Kamu tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi dikendalikan luka lama, dan tidak lagi takut berjalan sendirian. Kamu mulai merasa utuh, tidak sempurna, tapi utuh. Dirimu yang dulu dan dirimu yang sekarang menyatu menjadi satu kesadaran yang lebih terang, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Ada rasa syukur yang tumbuh perlahan, bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kamu akhirnya menghargai perjalananmu sendiri. Turun, naik, tersesat, hingga kembali pulang. Dan di titik ini, kamu tahu bahwa perjalananmu belum selesai. Tapi kali ini, kamu melangkah dengan hati yang lebih ringan, jiwa yang lebih bebas, dan kesadaran yang lebih dalam. Kamu akhirnya menemukan dirimu. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini sampai akhir. Perjalanan spiritual bukan tentang menjadi versi yang sempurna, tapi tentang kembali pulang pada dirimu sendiri, perlahan, lembut, dan apa adanya. Ingat, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Semesta selalu menemanimu, membimbingmu, menyembuhkan bagian-bagian dirimu yang mungkin bahkan tak kamu sadari sedang terluka. Semoga perjalanan ini membawa lebih banyak cahaya, kedamaian, dan jawaban dalam hidupmu. Dan semoga hatimu selalu menemukan jalan pulang setiap kali terasa tersesat. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah tumbuh, dan terima kasih sudah memilih diri sendiri, lagi dan lagi. Jika kamu merasa video ini menyentuhmu, menenangkanmu, atau membantu perjalanan batinmu,
jangan lupa untuk subscribe, karena masih banyak perjalanan lain yang ingin aku temani bersamamu. Tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan mari kita tumbuh pelan-pelan dari hati ke hati.